Saya beri kesempatan dulu kepada jamaah yang hadir secara offline di sini, Gus, di musola. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Gus Dovir, kami mau bertanya mengenai filsafat, kemudian sains dalam Al-Quran. Nah, mohon dikoreksi kalau salah. Ketika kita dalam sebuah hadis, kalau nggak keliru, menyebutkan bahwa salah satu kebahagiaan seseorang yang melakukan puasa itu adalah ketika menjumpai berbuka dan besok bertemu dengan Tuhannya. Nah, betul hadis. Ya, nah ini yang saya sampaikan. Bagaimana kita bertemu dengan Tuhan? Apakah langsung kita bertemu dengan Tuhan tanpa hijab? Padahal kalau bertemu dengan Tuhan itu sesuatu yang baru. Padahal Tuhan tidak baru. Allah Maha Awal tetapi tidak berawal. Allah Maha Akhir tetapi tidak pula berakhir. Nah, bagaimana posisi seorang hamba bertemu dengan Tuhannya saat itu? Apakah langsung berhadapan-hadapan seperti Rasulullah waktu Mi'raj di Mustawa atau ketika seperti Nabi Musa atau bagaimana? Mohon penjelasannya secara sains ataupun filsafat menurut Gus Dovir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Bertemu dengan Tuhan. Matur nuwun kepada penanya tadi ya. Bertemu dengan Tuhan ini ada 4 tahapan. Pertama, bertemu dengan rahmatnya, cinta kasihnya. Itu di dunia, Pak. Bertemu dengan ridhonya. Sayangnya banyak orang kepingin ridho Tuhan, tapi caranya menyakiti sesama manusia. Ini kerap kali. Kemudian, yang ketiga, ini tahapan yang lebih baik lagi, bertemu dengan pengetahuan tentang Tuhan. Baru nanti ketemu Tuhan langsung. Ini tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia. Ini jadi bukan lagi 4 dimensi, Pak. Bukan 45, mungkin dimensi yang ke-39, dimensi yang ke-30 atau ke-44 ya. Kita enggak tahu itu. Tapi yang jelas begini. Sama dengan misalnya Pak, ada kecelakaan di tepi jalan, di seberang jalan. Itu bukan saudara kita, bukan keluarga, kita tidak kenal, tapi kita ingin nolong. Jadi menolong ini bukan bukan political commitment, bukan komitmen politis, bukan komitmen keluarga, ekonomi tidak, atau pencitraan karena ada CCTV atau sedang bikin konten misalnya, tidak. Tapi ini memang spiritual commitment. Jadi dalam hal ini para sufi, Pak, para mistikus, tidak banyak orang ini yang menganggap hidup ini sebagai fase-fase kehadiran Tuhan, teofani. Tuhan hadir pada orang-orang lapar, orang miskin, yang hak-haknya dirampas, kita bela. Dan mereka menemukan apa yang disebut ketenangan batin. Caranya dimulai dengan inabah, tobat, tazkiyatun nufus, dan seterusnya. Jadi betul tadi hadis, ketemu Tuhannya. Sebab begini, Pak, hidup ini kan, kita manusia kan jasmani rohani, ada dimensi rohani. Tidur itu potensi rohani. Berpikir itu potensi rohani, Pak. Jangan dikira berpikir itu potensi jasmani, tidak. Yang kita tahu potensi jasmani itu hanya rekaman-rekamannya saja. Ini mungkin pembahasan ini kontroversi ya, tapi di filsafat sama sekali tidak ya. Jadi tidur, bahkan kita tidak menguasai mimpi kita, kitalah yang dikuasai olehnya. Saya bicara, kemudian Anda boleh tidak setuju dalam benak Anda, dan itu potensi rohani. Dan saya tidak bisa melihat benak Anda atau pikiran atau apa yang tersimpan dalam itu alam lain sudah, Pak, dimensi berbeda. Jadi kita ini sudah hidup di beberapa dimensi ini, mungkin 4 atau 5 ini. Dunia atau alam tidur, alam bawah sadar, ya, kemudian alam sadar, alam wadak jasmani ini, ya, alam rohani, dan seterusnya ya. Maka wajar kalau ada orang mampu mengakses informasi, pengetahuan yang bersumber langsung dari Tuhan. Dalam agama ilmu laduni. Ilmu laduni ini ilmu yang tidak kita peroleh dengan belajar secara konvensional. Jadi merasakan Tuhan tadi itu, Pak. Boleh rahmatnya, ridhonya, ilmu untuk mencapainya, atau ketemu langsung itu.
Nah, hanya tergantung kita apa tadi. Makanya tadi la ilaha illallah ini sama, hanya teolog memaknai berbeda, tidak ada yang eksis. Filosof memaknai berbeda, tidak ada yang rasional selain Tuhan. Para sufi memaknai tidak ada yang pantas dicintai. Sementara kalangan para fuqaha, faqih, para yuris memaknai la ma'budah, tidak ada yang pantas disembah. Saya kira demikian ya. Jadi betul kalau Allah ini qadim. Alfa dan omega. Omega ini omega itu loh Pak, bahasa Yunani omega. Saya contohkan begini Pak. Tuhan itu al-mujib, maha mengijabah. Ini sudah qadim Pak, eternal. Doa-doa manusia hadis, temporal, baru. Pertanyaan, bisakah sesuatu yang baru merubah keputusan Tuhan yang eternal, yang azali, yang qadim, yang qidam? Itu kan tidak bisa. Berarti apa pengaruhnya doa kita? Nah, cara berpikirnya begini, dibalik dalam tasawuf itu. Karena Tuhan qadim, maha eternal, iya, ijabahnya Allah maha mengijabah doa jauh sebelum ada manusia. Oleh karena Tuhan berencana mengijabah doa kita, maka digerakkanlah lisan dan hati kita berdoa. Itu dia Pak. Zikir. Dalam syariat ya ini prestasi saya. Ya saya berzikir. Karena syariat ini positivistik. Terukur semuanya macam-macam ya. Kalau mau sukses begini-begini itu kan positivistik itu Pak. Bagus itu, tapi ada dimensi di luar itu. Zikir ini prestasi saya. Kalau Tuhan mengabulkan doa saya, itu karena saya berdoa, itu prestasi saya. Nah, dalam hakikat, dalam tasawuf dibalik. Kalau kita berzikir, itu cara Tuhan menyebut-nyebut dirinya, menyebut asmanya, namanya sendiri melalui lisan kita. Itu dia. Sama, tapi cara mendekatinya berbeda. Baik, saya kira demikian.